pelaksana. Di sini ada Pak Mulasin dan saya. Nanti di kewilayahan ada Pak Kadus dan dibantu oleh panjenengan semua, Pak Ketua RT dan RW. Ini kami sudah menyusun adalah rancangan peraturan kepala desa tentang pedoman tertib administrasi pertanahan. Nah, ini sebagai gambaran awal betapa pentingnya rancangan peraturan ini adalah data yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama, Desa Cisumur itu mempunyai 4022 data literasi. 4022 data literasi. Itu hasil verifikasi kedua tahun berapa? 90-an, saya kurang paham. Jadi 4022 literasi. Kemudian dari 4022 literasi itu terdapat 5.904 peta atau 5.904 bidang tanah berdasarkan buku C itu, data lama ini, Pak. Jadi kan saya masih kecil dan itu masih utuh. Nah, melihat adanya SPPT terbaru dari tahun 2020, 2021, 2022, Desa Cisumur itu mempunyai 7.863 SPP. Berarti kan sebanyak 7.863 bidang tanah. Terlepas di situ ada tanah tak bertua dan sebagainya, itu masih tetap selagi belum diatur. Nah, di sini kan berarti ada terjadi pecahan tanah dari orang jual separuh, orang jual seperempat. Ada 1.882 bidang baru yang ada di sekitar kita. Sementara dari keseluruhan itu, baik dari 7.683 bidang yang sudah terverifikasi namanya siapa, NIK pemiliknya siapa, nomor NOP-nya berapa, ada di blok berapa, ada di persil berapa, baru 39 bidang. Jadi kan bisa bayangkan, sangat rawan sekali. Ini perlu saya sampaikan bahwa Cisumur yang luas ini baru ada 39 bidang tanah yang terverifikasi. Sangat rawan. Makanya di sini kehadiran panjenengan, keberadaan panjenengan di lingkungan itu bukan main-main, sangat penting sekali. Sehingga nanti di sosialisasi ini ada beberapa poin yang saya sampaikan. Ini akan dilihat sendiri betapa pentingnya ketua RW, ketua RT terkait dengan transaksi pertanahan. Ini bukan masalah dengan ingin supaya dapat uang tip dari penjual atau pembeli, bukan. Ini masalah pekerjaan, masalah amanah kita melindungi masyarakat. Bahwa dari mulai kepala desa selaku penanggung jawab, saya dan kasih pemerintahan selaku pengolah data bidang pertanahan, kemudian di wilayah ada Pak Kadus panjenengan sebagai ujung tombak pengolahan data pertanahan. Ini semua terangkai menjadi satu yang kalau di salah satu tidak disiplin melaksanakan, maka desa akan berpotensi entah 5 atau 10 tahun yang akan datang ada salah satu di antara kami yang dipanggil menjadi saksi di pengadilan terkait dengan sengketa pertanahan. Paham ya? Nah ini pembukaan supaya wawasan kita terbuka akan adanya peraturan yang akan kita tetapkan nanti setelah beberapa tahap sosialisasi, kemudian bersama-sama kita jadikan pedoman. Saya akan sampaikan yang pertama bahwa peraturan ini judulnya adalah peraturan kepala desa tentang pedoman tertib administrasi pertanahan di Desa Cisumur. Jadi belum ditetapkan, Pak. Jadi panjenengan nanti secara umum bisa dibuka, panjenengan bisa minta tolong ke putranya untuk bisa membuka website Desa Cisumur di cisumur.desa.id. Di situ ada artikel yang baru saja kami posting, ada rancangan peraturannya. Jangan bisa baca secara lengkap. Apabila ada masukan yang ingin panjenengan sampaikan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa menyampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan untuk diadakan perubahan sebelum penetapan.
cakupan dari peraturan ini adalah yang pertama mengatur tentang identifikasi pertanahan, identifikasi objek pertanahan. Kemudian kedua mengatur tentang pencatatan transaksi pertanahan. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan dokumen pertanahan. Kemudian yang keempat adalah kewajiban pemerintah desa. Yang kelima mengatur tentang kewajiban masyarakat. Kemudian yang keenam mengatur tentang penanggulangan sengketa pertanahan. Dari kesemuanya itu, sebelum saya bahas satu persatu, akan saya sampaikan bahwa peraturan kepala desa ini tidak mengikat pada tanah yang sudah bersertifikat. Artinya hanya untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, yang disitu masih dalam kewenangan kepala desa. Karena kalau tanah yang sudah bersertifikat itu ibarat orang menikah itu dia sudah pegang buku nikah, yang kalau mau nambah atau mau mekat gitu, mau jual itu harus lewat akte. Kalau tanah bersertifikat itu tidak boleh dijual dengan dasar dokumen di bawah tanah. Ini harus pahami. Jadi nanti di beberapa item ini akan ada aturannya. Jadi peraturan kepala desa ini hanya mengatur pada seluruh transaksi pertanahan yang belum bersertifikat. Jadi untuk tanah yang sudah bersertifikat tidak dapat diproses berdasarkan peraturan kepala desa ini, namun wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ada notaris sampai ke atas. Tugas kami dan panjenengan ada untuk tanah yang di luar itu, tanah yang belum bersertifikat. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, untuk pencatatan administrasi ini mohon dapat diperhatikan dan bisa, khususnya untuk Pak RW nanti bisa menyampaikan kepada Pak RT yang pada hari ini tidak hadir tentang hal yang diatur dalam rancangan di pasal 6 ayat 1, yaitu bahwa untuk setiap transaksi pertanahan yang akan terjadi, pemilik tanah melaporkan atau mengajukan permohonan kepada kepala dusun agar suatu bidang tanah yang belum dicatat transaksi pertanahannya segera diproses berdasarkan peraturan ini. Jadi kalau misalnya surut ke belakang panjenengan atau warga panjenengan telah melakukan transaksi pertanahan, entah jual atau beli, dan kemudian belum dilaporkan ke Pak Kadus, maka berdasarkan peraturan ini nanti jenengan harus melaporkan. Kalau misalnya surat jual belinya hilang, ya harus dibuatkan dokumen baru, bukan menggandakan dokumen lama, tapi menyatakan transaksi yang terjadi di masa lalu jenengan buat sekarang dengan disaksikan oleh satu. Kalau saksi dulu masih hidup, dia diminta untuk menandatangani. Kalau saksinya sudah meninggal, cukup oleh Pak RT, ada Pak RW, Pak. Paham ya? Jadi kalau misalnya jenengan sudah beli sawah atau tanah, kemudian surat jual belinya hilang, bisa dibuatkan surat pernyataan baru yang menyatakan bahwa saya dulu tanggal sekian beli tanah dari si A, luasnya sekian, batasnya ini dengan harga sekian, dibayar lunas. Saksinya siapa? Kalau misalnya saksinya masih hidup, panggil lagi Pak, suruh tanda tangan. Nah, jadi semua ini nanti untuk pencatatan transaksi pertanahan. Kemudian yang berikutnya untuk masih di pencatatan transaksi pertanahan, bahwa transaksi pertanahan yang dimaksud pada ayat 1 termasuk ini adalah jual, beli, hibah, waris, dan wakaf. Jadi 4 transaksi ini wajib diajukan dulu kepada Pak Kadus. Jadi apapun yang terjadi dengan tanah itu memang utamanya Kadus harus tahu. Kadus tahu, jenengan terlibat. Kalau jenengan tidak dilibatkan, itu akan ada yang bersalah. Ya siapa? Kalau Pak Kadus tahu Pak RT-nya nggak muncul, kok dilanjutkan saja, ya mohon untuk jangan dilanjutkan. Jadi misalnya ada pemilik tanah, langsung ke Pak Kadus minta untuk diukur. Ini nanti di bawahnya diatur lagi tata caranya. Ya di pasal ini diatur bahwa pada saat kepala dusun menindaklanjuti permohonan pemilik tanah atas laporan atau permohonan, Pak Kadus, kepala dusun terlebih dahulu harus memeriksa hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ini harus
dipastikan status suatu bidang tanah yang diajukan untuk ditindaklanjuti tersebut telah bersertifikat atau belum bersertifikat, ini harus dicek dulu. Kalau ternyata tanahnya sudah bersertifikat selesai, tinggal pulang, itu bukan ranahnya kita, itu ranahnya notaris. Kemudian yang berikutnya, status tanah atau bidang tanah yang akan diajukan untuk ditindaklanjuti tersebut apakah sedang menjadi jaminan di bank atau lembaga keuangan atau perseorangan atau tidak sedang menjadi jaminan. Ini dicek dulu. Kalau tanah itu sedang dalam jaminan hutang, jangan teruskan. Masalahnya kalau tanah sedang dalam jaminan kemudian terjadi jual beli, nanti akan ada pihak yang dirugikan. Mau dijaminkan malah judul. Kan gitu ya. Nah ini harus seleksi soal itu. Kemudian berikutnya, dicek juga status suatu bidang tanah yang akan diajukan untuk ditindaklanjuti tersebut apakah sedang terjadi sengketa, baik dalam batas-batasnya, luasnya, atau sedang tidak dalam sengketa. Ini ada sengketa, nggak ada tanah itu. Kalau nggak ada lanjut. Kalau ada sengketa, walaupun hanya di batasnya Pak, hentikan dulu. Setelah dua-dua pihak ini menyatakan tidak ada masalah, oke, lanjutkan. Nah, berikutnya, jika merupakan transaksi pertanahan yang akan diproses ini adalah urusan waris, maka harus dipastikan dulu seluruh ahli waris ini ada. Artinya ada itu nggak harus orang yang ngumpul di suatu tempat, bisa dimanapun dihubungi bisa. Sekarang kan zamannya video call juga. Di Papua dimanapun kan bisa video call. Kemudian yang selanjutnya nanti bisa dibuka sendiri untuk di rancangan yang bisa di-download gitu. Ini hal yang paling urgent saja, saya langsung kepada apa yang diatur di pasal 7 yang tadi itu. Kemudian yang di huruf C, dalam hal terjadi ditemukan kejanggalan selama verifikasi, kepala dusun wajib menunda pelaksanaan transaksi. Dasarnya Pak Kadus untuk menolak permohonan saya mau jual tanah minta diukur nolak, itu dasarnya adalah verifikasi. Setelah disebut tanahnya di dalam jaminan utang Pak Paiman sebelumnya orangan tunda tolak, gitu. Atau dalam jaminan bank. Kemudian yang kedua, dalam hal selama verifikasi ditemukan satu adanya klaim dari seseorang atau salah satu pihak yang mempunyai bukti cukup dan disertai dengan pernyataan saksi paling sedikit 2 orang yang dibuat secara tertulis atau jadi satu adanya klaim. Yang berikutnya, tidak ditemukannya objek pertanahan yang akan ditransaksikan. Ini coba diperhatikan lagi. Verifikasi dilaksanakan, kemudian jenengan mengetahui ada klaim di tanah. Kemudian ternyata tanah yang akan ditransaksikan itu tidak ada. Maksudnya paham ya? Anda mengatakan tanah, tapi ternyata siapa yang suka apa? Dia ngomongnya belum pernah nomor sekian, tanahnya nggak ada. Jangan sampai orang udah ngasih duit ternyata malah bayar angin. Nah ini seperti itu. Berikutnya, sebagian atau seluruh batas dipersengketakan. Berarti ada sengketa. Tidak. Kemudian diketahui bahwa bidang tanah tersebut tak bersertifikat. Selesai berarti. Jangan diteruskan. Kemudian diketahui bahwa bidang tanah tersebut sedang dalam jaminan. Sama juga. Hentikan. Berikutnya, diketahui bahwa bidang tanah tersebut merupakan warisan yang belum dibagi. Nah ini yang makanya melibatkan RT biasanya kan tahu tanah ini punya siapa, anaknya berapa. Pastikan dulu, ternyata tanah belum dibagi. Ya diproses dulu pembagiannya. Jangan nanti setelah dibeli satu pihak ada klaim dari ahli waris. Ini karena ada proses yang belum tuntas dalam transaksi pertanahan. Atau gitu? Bisa dipahami gitu? Oke, dilanjutkan lagi. Lanjut lagi di bab 8 tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat. Oke, pertama yang berkaitan dengan kewajiban. Setiap pemilik tanah wajib melengkapi diri dengan bukti kepemilikan tanah. Bukti kepemilikan tanah. Jadi kan hanya bukan SPPT Pak.
tapi nggak pernah pegang bukti pemilikan tanah, benar nggak? Karena SPPT itu bukan tanda, bukan bukti kepemilikan tanah, tapi hanya untuk tanda untuk kewajiban perpajakan panjenengan. Makanya kalau yang di rumah merasa punya tanah, jenengan semua di sini atau warga panjenengan mempunyai tanah, kemudian belum bersertifikat, ya, belum bersertifikat, berarti belum punya bukti kepemilikan, jenengan bisa mengajukan permohonan kepada kepala desa untuk meminta surat keterangan kepemilikan tanah. Ini adalah untuk urusan pertanahan yang ada dalam kewenangan kepala desa. Jadi itu tanah yang belum bersertifikat itu kewenangannya ada di kepala desa. Oleh karena itu pada saat jenengan punya tanah, baik sawah ataupun pekarangan yang belum mempunyai sertifikat, jenengan diminta untuk meminta surat keterangan kepemilikan tanah kepada kepala desa. Prosesnya sama yang dari awal tadi. Pak Kadus, Pak RW lagi, Pak RT lagi. Kan tidak mungkin Pak Kadus memberikan surat keterangan kepemilikan tanah, tapi ternyata tanpa adanya kerjaan jenengan, tanpa adanya kesaksian jenengan, tanpa ada pengecekan jenengan, tanpa ada verifikasi dari jenengan, Pak Kadus, Pak RT, Pak RT, kan nggak mungkin. Kadus nggak akan pernah. Itu yang meminta harus melengkapi dengan bukti kepemilikan tanah. Yang kedua, segala bentuk perubahan kepemilikan tanah wajib dilaporkan kepada kepala desa melalui kepala dusun. Contohnya misalnya terjadi perubahan luas setelah jenengan beli sampingnya, atau terjadi pengurangan setelah jenengan cuma separuhnya atau seperempatnya, itu wajib dilaporkan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa perubahan kepemilikan, ini tadi maksudnya ini mencakup adanya jual beli, hibah waris atau wakaf. Yang berikutnya lagi, dengan cara apapun setiap pemilik tanah wajib menjaga keutuhan keberadaan tanda batas tanah yang ada dalam kepemilikannya. Nah, ini yang coba ini Pak RT untuk dicek kembali di masyarakat. Ini benih sengketa pertanahan itu adalah batas tanah. Coba jenengan kalau misalnya setelah mengecek nanti batas tanahnya itu tidak ada, ya ayo koordinasi sama Pak Kadus, pasangin patok, supaya tidak nanti ada piloting sawah atau piloting kebun gara-gara batas. Monggo silakan, itu nanti cek kembali bahwa batas ini penting, dan ini juga harus disampaikan bahwa yang punya kewajiban memelihara patok batas bukan Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, tapi pemilik tanah. Artinya biaya yang timbul dari kegiatan itu tanggung jawabnya pemilik tanah. Ada nggih? Segala bentuk perubahan, segala bentuk perubahan penempatan batas tanah wajib dilaporkan kepada kepala desa. Saya sendiri, saya atau Pak Murasid, Pak Kadus, untuk tanahnya sendiri masing-masing pun tidak boleh masang patok sendiri untuk batas tanah. Tolong ini berarti, walaupun Pak Kadus ini berwenang di wilayah, tapi Kadus itu wadahnya panjenengan. Kalau mau pasang patok, undang Pak RT. Paham ya? Ini semua, termasuk Pak Kadus itu seperti ini. Kadus kan, tapi kalau sudah di masyarakat ini warganya panjenengan. Mau nggak Pak Kadus? Jadi ini untuk terkait dengan penempatan batas tanah. Ini wajib dilaporkan ke kepala desa. Dalam hal ini berarti kan Kadus sudah mendelegasikan ke Kadus. Jadi apa Pak Kadus? Jadi masyarakat minta ke Pak Kadus, saya mau pasang patok batas. Nah ini nanti ada RT, ada RW ke Pak Kadus yang bekerja. Berikutnya tentang larangan-larangan yang diatur di sini adalah yang pertama, perubahan kepemilikan tanah dilarang terjadi tanpa diketahui kepala desa. Berarti di sini nanti Pak Kadus pada saat dengan membuat surat pernyataan jual beli hibah atau waris itu wajib diketahui kepala desa dengan bukti tanda tangan dan stempel kepala desa, bukan sekdes tapi kepala desa, sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini. Jadi ini harus diketahui kepala desa. Penyampaiannya nanti diatur pada jenengan hadir Pak Kadus setiap jenengan rawuh ke kantor. Dalam hari belakang kemarin ada transaksi pertanahan yang sudah selesai. Ini
nanti transaksi dan data-data dilaporkan ke Kades. Kalau misalnya ada transaksi perubahan dan sebagainya, itu harus diketahui kepala. Kemudian untuk menghilangkan keraguan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang melaksanakan transaksi jual beli dan atau hibah dan atau pembagian waris dan atau wakaf. Ini di sini wajib melalui mekanisme pencatatan transaksi pertanahan. Kembali lagi bilang bahwa ini semua itu prosesnya berjalan. Jadi transaksi pertanahan di sumur ini tidak berlaku di perusahaan karena ini ada peraturan di sumur. Ada mekanisme di belakang dan sebagainya. Ini nanti wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, saya nanti akan pegang satu-satu untuk peraturan ini sebagai dasar pelaksanaan. Terima kasih untuk sementara. Ampun tanya jawabnya ini, karena kita hanya sosialisasi dulu. Ini sosialisasi rancangan peraturan itu seperti itu, mengatur poin-poin ini tujuannya untuk ini. Cukup itu saja dari saya. Nah, jenengan bisa menyampaikan tanggapan. Mungkin setelah jenengan membaca lengkap, ada klausul yang di situ menurut panjenengan perlu perbaikan. Dia bisa menyampaikan secara tertulis atau WA ke saya. Nanti kita akan sempurnakan lagi, kemudian setelah semuanya beres ditetapkan oleh kepala. Terima kasih. Apabila dalam segala penyampaian tadi ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi bahwa rancangan peraturan kepala desa tentang tertib berinteraksi yang telah disampaikan oleh Bapak Sekdes. Mudah-mudahan rencana ini menjadi tertib administrasi tentang